baik kita mulai saja pertemuan kuliah pada kesempatan ini. Selamat siang mahasiswa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita sama-sama untuk mengucapkan pembukaan dalam mata kuliah Hukum Perkawinan di Indonesia. Mulai dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mata kuliah Perkawinan di Indonesia, tentunya pertemuan yang ke-1 itu sudah disampaikan. Nah, tentunya bagi yang sudah nikah atau kawin, ya tentunya bisa menjadi bahan kajian sehingga akan dapat melengkapi keilmuan yang ada di dalam pernikahan itu sendiri. Bagi yang tentunya yang belum, nah hal ini menjadi sebuah acuan atau keilmuan yang tentunya dilandasi oleh hukum yang nantinya akan dapat melengkapi Islam pada kehidupan dan juga legalitas hukum, ya, legalitas hukum yang tentunya menjadi sebuah pijakan bagi kita. Sebab ketentuan yang ada di dalam hukum ini tentunya sangat banyak sekali manfaatnya. Sebab dibuatnya hukum itu untuk menciptakan adanya ketertiban dan kedamaian. Nah, yang ke-1 tentang sejarah hukum perkawinan di Indonesia, tentang adanya mulai pencatatan yang perkawinan di Indonesia itu pada tahun 1946. Nah, pada tahun 1946. Nah, hal ini menunjukkan bahwa itu adalah setelah kemerdekaan. Lalu sebelumnya kita tahu model pada tahun abad 600-an pengadaan baik Sriwijaya, kemudian Majapahit, kemudian masuk pengadaan Islam yang ada di Indonesia itu masuk pada abad ke-13. Hal ini juga tentunya sudah ada titah dan kewajiban-kewajiban atau konsep-konsep yang sudah dikeluarkan pada zaman dahulu pada waktu pengadaan Islam di Indonesia sampai masuk kepada tahun 1948, kemudian masuk lagi pada tahun 1928 juga sebetulnya ada penetapan. Nah, sampai kepada titik ya setelah kemerdekaan ini tentunya menjadi bahasan yang paling utama bahwa tahapan-tahapan hukum dalam perundang-undangan ini tetap mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini tentunya pada pasal 29 itu tetap menjadi sebuah acuan bahwa pada pasal 29 pasal 1 itu tidak didasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa satu. Yang kedua itu melaksanakan segala sesuatu berdasarkan atas asas ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Nah, ini tulisan yang ada di PPT ini mengungkap tentang yang dicantumkan itu mengungkap sebahagia ya apa yang tadi sudah dijelaskan. Kebijakan di dalam amanah undang-undang bahwa negara kita Indonesia adalah Tuhan yang Maha Esa, juga mengakui akan adanya agama-agama selain agama Islam. Ya, tentunya kebijakan penetapan tentang hukum ya yang ada di Indonesia yang lebih spesifik lagi untuk Islam itu pada tahun ya sesuai dengan ketetapan atau pencetusan hukum itu dulunya itu NTCR nikah akad cerai nunjuk itu tentunya dikelola pada kelompok yang memang sangat beda pada saat ini ya. Mengapa demikian? Model untuk saat ini bahwa salah satunya yang memiliki tugas pencatatan nikah itu dulu bisa di KUA ya, di KUA. Salah satunya bahwa tugas yang dilaksanakan bisa melaksanakan pernikahan, bisa melaksanakan perceraian ya, juga hal-hal yang ada kaitannya dengan pelaksanaan kembali dalam pernikahan itu. Nah, untuk saat ini tidak demikian ya, tidak demikian. Ya, salah satunya bahwa pelaksanaan di dalam pernikahan ini untuk saat ini pernikahan itu hanya di KUA hanya dilaksanakan salah satu saja, yaitu hanya pelaksanaan pernikahan saja. Untuk masalah perceraian, kemudian menuju kembali dan sebagainya itu dikembalikan lagi kepada pengadilan agama. Nah, sehingga kalaupun yang sudah nikah, ya, yang sudah nikah ingin nikah kembali, ya ingin nikah kembali, legalitas yang tentunya sangat dibutuhkan itu adalah apa? Adalah adanya akte karena yang dimiliki itu dimunculkan atau dibuat oleh pengadilan agama. Tanpa itu tidak bisa dilaksanakan pernikahan untuk saat ini. Yang pertama adalah
pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1978 junto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ya. Mengapa ada istilah JO atau junto? Ini sudah ada revisi ulang ya, dengan adanya penelitian, dengan adanya tahapan-tahapan juga masalah-masalah yang timbul yang sehingga direvisi kembali ya sesuai dengan ketentuan yang selanjutnya menetapkan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Salah satunya melihat pada jenjang usia perkawinan, yaitu pada usia 19 tahun. Kalau dulu kan lulus SD ya nikah, lulus sanawiyah nikah, lulus aliyah nikah. Ya, memang kalau kaitan dengan karakter ketentuannya, kalau apil balik ya, nah ini juga bagian ya, kadang-kadang untuk saat ini dengan adanya globalisasi banyak sekali masalah-masalah yang muncul ya. Nah, ini antara pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini ungkapan berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menunjukkan itu tidak ada spesifikasi kaitan dengan berdasarkan kepada sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam agama Islam, tapi tetap bahwa dalam pelaksanaannya itu baik di pengadilan agama sebagai bagian dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum yang ada di Indonesia yang mengacu kepada agama Islam ya. Nah, yang kedua yang ada di dalam pasal 2 kompilasi hukum Islam, di dalam kompilasi hukum Islam bahwa perkawinan itu adalah akad yang sangat kuat ya, yang sangat kuat. Ini kuat ya, ini salah ketik kuat, yaitu minta kondolido, yang bisa kondolido untuk mentaati minta Allah dan melaksanakan ibadah ya sesuai dengan tuntutan. Kita tahu bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan itu adalah wa ma khalaqtul insana illa liya'budun, tidak semata-mata aku ciptakan ya, kami ciptakan ya tentunya adalah untuk ibadah ya, ibadah. Salah satu bagian di dalam pelaksanaan ibadah itu adalah ada di dalam bab munakahan ya, adanya perkawinan, dan di dalam hadis juga disebutkan untuk menyebutkan ibadah itu salah satunya nikah. Makanya bagi yang belum nikah nanti setelah akan nikah ya, sebab itu akan melengkapi ya ibadah yang disebut iman sebagian iman itu. Melangkah pada pembahasan yang ketiga, keempat juga di dalam perkawinan ini bahwa salah satu yang melandasi ya dasar hukum perkawinan ini ada 4 ya. Satu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan itu dalam batasan usia 19 tahun. Makanya sebelum nikah itu ada istilah dispensasi nikah. Yang mau nunggu atau bagaimana? Ya kalau tidak sempat nunggu, wa imam itu ada kejadian yang tidak diinginkan, ya yang tidak diinginkan, atau ada hal-hal yang lain, sehingga sebelum usia 19 tahun itu tentunya ada penanganan yang dikatakan dengan dispensasi nikah, ya dispensasi nikah oleh kesalahan. Ya. Kemudian yang ketiga kompilasi hukum Islam. Nah ini untuk melengkapi tentang penetapan undang-undang perkawinan ini bahwa kompilasi hukum Islam itu mengacu pada konsep ketentuan-ketentuan hukum yang ada di dalam Islam itu sendiri. Nah ini juga bisa dijelaskan PHI atau kompilasi hukum Islam itu ada pada tahun 1991 ya, 91. Kemudian di samping itu juga yang menjadi pijakan hukum perkawinan ini KUH kan kata. Nah ini bagi agama yang lain, nah itu senantiasa bukan itu catatan sipil. Nah itu juga kaitan dengan ketentuan hukum di bawah catatan sipil ini juga untuk di kita yang agama Islam nikah dikelola pencatatan oleh Allah itu singkatan apa? Kantor urusan agama yang di dalamnya yang melaksanakan tentang pernikahan. Kemudian itu match ya dengan catatan sipil. Jadi segala ketentuan kaitan catatan itu match. Artinya kalau tidak sesuai itu tidak akan masuk. Malah nanti itu akan ada pelaksanaan satu pintu ya, satu pintu. Jadi data-data itu ada semacam KTP, kemudian ijazah, ya ijazah di ya nama yang ada di dalam akte nikah yang akan diambil yang mana. Nah itu senantiasa ada ungkapan yang demikian. Apalagi di dalam pegawaian, yaitu modern ASN. ASN itu matching semua, ya matching semua, mulai KTP, mulai ijazah, mulai akta dan sebagainya itu disusun sedemikian ya untuk memudahkan adanya pendataan. Kemudian masuk pada asas-asas perkawinan dalam pelaksanaan hukum perkawinan di Indonesia. Pertama monogami, ya monogami
Nah, ini kaitan dengan hukum perdata. Ada catatan, ada izin dan sebagainya. Kemudian yang kedua belah pihak, ya. Artinya kalau dia suka sama suka, ya. Tapi suka ada yang menjadi terus kalau itu ada hukum yang misalkan ya, ada utapan yang semacam itu. Nah itu juga ada hal-hal yang memang kalau dua itu cukup paham, ya. Cukup paham. Kadang-kadang ada sami atau ada yang menyesuaikan, ada utapan kawin. Nah, ada yang semacam ini. Nah, tentunya basic kaitan dengan nikah ini kan salah satunya tunfirul akal, lima lihat, wali hasaniyah, wali diniha yang keempat. Itu ini yang keempat, kan? Tidak diinginkan yang diadakan. Itu akan sangat-sangat mendukung pada pelaksanaan nikah. Kemudian kematangan usia ini juga menjadi bagian, ya, bagian yang sangat penting. Ya, sebab kadang-kadang kawin raya, tapi kemampuan tidak ada. Makanya ya masa sabar di dalam hadis, ya masa sabar manusia itu amin kumul bahwa ayat dan jawaban. Lamun habis mampu kawin, tapi lalu jangan mampu puasa itu, ya. Sampai-sampai ada filosofis yang sangat-sangat mendasar sekali di dalam perkawinan. Kemudian ya pelaksanaan perkawinan ini juga sulit adanya yang disebut pada saat ini begitu banyak ya masalah-masalah, tapi tetap baik itu pengadilan itu tidak semudah membalikan telapak tangan untuk apa? Adanya negosiasi, ada bimbingan untuk apa? Mungkin dalam pelaksanaannya itu hilaf dan sebagainya kaitan dengan alat itu. Sebab al-qadul halal indallah atau ya tentunya yang dibenci oleh Allah itu adalah tolak, ya meskipun sah saja ya. Dan Islam pelaksanaan nikah kalau tidak seagama itu tidak sah. Sebab kaitan dengan hukum yang ada di dalam Islam itu sendiri, ya. Wala tunfirul nikah, artinya selain Islam menikah dengan Islam itu batal. Makanya sokaya masuk Islam, dan baik itu dari agama yang lain, Kristen, Hindu dan sebagainya itu tetap masuk dengan ditangani oleh kantor urusan agama atau juga MUI, sehingga masuk kepada Islam itu sendiri. Kalau agama-agama yang lain komen. Nah kemudian dicatat sesuai dengan undang-undangan. Dan juga yang paling penting kematangan usia yaitu 19 tahun, ya, 19 tahun. Kemudian dikenalkan tentang hak dan kewajiban suami istri, ini juga sangat penting untuk dapat dikenali oleh kita sehingga menjadi sebuah pemahaman dan keilmuan yang lebih baik, ya, dalam melangsungkan adanya pernikahan. Ya, sampai-sampai tentang masalah perceraian ini sangat-sangat tidak dikehendaki, ya. Dan juga kalau pelaksanaan perceraian itu hanya ada di depan pengadilan agama. Tanpa di pengadilan agama itu akte cerainya tidak sah, dan untuk saat ini KUA tidak dapat melaksanakan pernikahan kalau tidak ada bukti akte cerai yang dikeluarkan oleh pengadilan. Nah ini juga untuk diketahui oleh kita. Sebab banyak ada sebagian cek-cekan kalau di kampung ayah namanya secercah atau enggak yang kertas bahwa dia sudah menolak kepada pasangannya. Nah ini yang saat ini adalah melalui pengadilan. Dan juga ada mediasi-mediasi yang dalam pelaksanaan. Kemudian ada alasan-alasan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, ya, ketentuan hukum yang berlaku. Nah tentunya yang paling akhir itu dalam pembahasan untuk saat ini kita sudah dapat mengenali dari awal pembahasan yang ada di dalam perkuliahan perkawinan di Indonesia. Salah satunya kita sudah memiliki pemahaman bahwa hukum perkawinan ini adalah salah satu hal yang dapat mengatur pembentukan keluarga dan juga perlindungan hak suami istri serta mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat. Mudah-mudahan ya apa yang sudah disampaikan ini menjadi bahan tambahan bagi kita, baik yang sudah nikah atau yang belum, yang akan melaksanakan kegiatan pernikahan. Sampai di sini dapat dipahami. Alhamdulillah. Dan pembacaan alhamdulillah. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.